Halo Fitness Mania, dengan Coach Halim Chiang di sini lagi. Hari ini kita akan membahas tentang apabila kita memiliki masalah kesehatan atau sedang sakit, bagaimana kita menanganinya. Menangani dalam arti manajemen symptoms atau manajemen gejala atau di akar masalah. Nah, kita akan mencoba memahami keduanya dengan benar dulu. Apabila kita sakit, ya, terkadang kita bilang kita sedang mengalami gejala atau keluhan. Sebenarnya itu yang tepat ya. Biasa datang keluhannya apa? Lalu kita mungkin menerima resep tentang bagaimana kita mengatasi keluhan itu. Tapi saya akan membahasnya dari segi suatu analogi ya. Analogi yang namanya reduksionis atau manajemen gejala dan keluhan. Gejala dan keluhan itu anggaplah waktu kita sakit dan kita memiliki keluhan, aduh badan ini nggak enak dan segala macam, kan kita rewel ya. Kalau kita rewel, itu bisa diibaratkan seperti katakan teko yang sedang mendidih. Ya, teko yang mendidih kan pasti ada bunyinya tuh. Gitu. Nah, teko yang mendidih itu ya ceritanya rewel, nyala terus bunyi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau di sisi reduksionis, ya, yang kita lakukan solusinya adalah sumpal tekonya agar nggak berisik. Ya, kalau bisa tambah dosis dan varian penyumpal, gitu. Terus bagaimana dengan kondisinya? Oh, ternyata suaranya udah hilang. Suaranya udah hilang, padahal di tekonya itu sebenarnya masih mendidih nggak? Masih. Berarti akar dari mendidihnya apa? Ada api, gitu kan? Nah, alih-alih kita misalnya mengatasi dari akar dengan mematikan apinya, kita malah sebenarnya menyumpal tekonya, gitu ya. Atau berikan ada pil khusus nih, supaya bisa mendelay mendidihnya, gitu. Jadi air yang lagi mendidih di dalam itu, kita cemplungin es, supaya nanti suhunya turun, ya. Nanti tapi dia naik terus lagi, suhunya naik. Terus udah gitu campur lagi lebih banyak es batu gitu ya, misalnya mungkin contohnya. Jadi itu adalah solusi yang sifatnya reduksionis atau manajemen gejala dan keluhan. Akhirnya apa? Kondisinya adalah air di teko itu semakin lama semakin sedikit. Nah, kita ukur nih, misalnya air di teko itu sebenarnya diibaratkan sebagai energi kehidupan kita. Lama-lama dia sedikit karena apa? Dia kan terus menguap ya, gitu. Penguapan terjadi dan masih terjadi, tetap terjadi karena di sela-sela sumpalan itu ternyata sumpelannya dari misalnya kain. Lama-lama ada uap yang keluar dari dalam teko itu melalui sumpelan itu. Terus akhirnya dia bilang, wah sumpelannya harus diperkuat yang lebih keras lagi ya, yang sumpelannya tanpa celah gitu misalnya. Tapi apa yang terjadi kalau kita lakukan itu terus-menerus? Kita tambah sumpelannya, kita buat supaya mendidihnya berkurang ya, tapi kita tidak matikan apinya. Tekonya lama-lama meledak ya, atau air di teko itu habis, atau energi kehidupan itu habis. Ibaratnya ya, kita menangani gejala dan keluhan sampai hidup kita selesai. Gitu. Apakah itu menjadi aspirasi kita dalam menghadapi suatu kesakitan? Adakah solusi di sana kalau kita ternyata sakit berkelanjutan sampai meninggal, yang hanya sebenarnya mengisi umur kita yang panjang ini, harapannya panjang, dengan banyak tahun-tahun kesakitan? Atau Fitness Mania, sekarang telah hadir buku terbaru kami yang ditulis oleh Mas Aderai dan saya, Coach Halim Chiang, yang judulnya menjawab 108 pertanyaan populer seputar fitness. Apa saja contohnya? Seperti saya sudah pasang ring, apakah saya masih bisa berolahraga? Apa itu intermittent fasting? Kapan sebenarnya lebih baik berolahraga aerobik atau latihan beban? Atau bahkan pertanyaannya, saya sudah kurus, apakah saya perlu lagi untuk berolahraga? Lalu apakah saya gemuk karena faktor genetik? Semuanya kami usahakan jawab dengan referensi ilmiah yang terbaru yang bisa dipertanggungjawabkan. Dapatkan bukunya dengan memesan di nomor WhatsApp yang tertera di layar ini,
atau di geraibinaraga.net di berbagai marketplace maupun di Instagram aderai_self-defense. Terima kasih untuk supportnya, semoga bermanfaat adanya buku ini untuk kalian. Kita coba yang ini, preventif promotif, mengatasi dari akarnya. Misalnya, kalau ada teko yang berisik, logikanya, akal sehatnya, solusinya apa? Sesederhana ini, matikan apinya. Apinya dimatikan, mendidihnya hilang, tekonya udah nggak mengeluh. Tekonya sudah tidak bersuara, sudah tidak bersiul lagi. Ini adalah analogi preventif promotif yang artinya apa? Berbagai masalah kesehatan yang kita hadapi, yang manusia modern hadapi hari ini. Insulin resistance, diabetes, stroke, jantung, kanker, tekanan darah tinggi yang menjadi komorbiditas apabila ada serangan-serangan penyakit baru. Selama ini bisa kita hilangkan hanya dengan memadamkan apinya. Yang artinya apa? Menghindari atau menghentikan kebiasaan-kebiasaan hidup tidak sehat, kemudian menjalankan kebiasaan-kebiasaan hidup baru yang sehat. Karena meninggalkan yang lama yang tidak sehat, kemudian perlu mengadopsi kebiasaan baru yang lebih sehat. Nah, itulah sebenarnya yang harus menjadi panduan kita, pegangan kita. Itulah akal sehatnya dalam solusi kesehatan dan kesakitan. Gitu. Nah, sekarang berarti kalau misalnya saya boleh bertanya, izin bertanya di sini, Fitness Mania, Anda pilih yang mana? Mau terus mengatasi gejala, manajemen gejala yang sifatnya reduksionis yang artinya reduce your life, atau yang sifatnya preventif dan promotif terhadap hidup sehat supaya tahun-tahun kehidupan kita diisi dengan waktu sehat yang lebih lama. Saya yakin jawabannya ada di tangan Anda sendiri, dan pastikan jawaban, ucapan, dan action dan tindakan adalah selaras. Demikian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.